Saya sampaikan bahwa baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden. Yang pertama, tadi saya melaporkan tentang amanah yang diberikan kepada saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, bahwa sehubungan dengan saat ini saya telah diberi amanah dari partai politik, yaitu Partai Persatuan Bangunan, menjadi PLT Ketua Umum. Oleh karenanya, karena memang undang-undang itu tidak memperbolehkan untuk saya merangkap jabatan, sehingga selambat-lambatnya 3 bulan sejak saya menjadi PLT Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan, saya harus mengundurkan diri. Oleh karena itu tadi saya meminta arahan dari Bapak Presiden. Bapak Presiden tadi menanyakan kepada saya bahwa apa-apa saja tugas-tugas saya yang sedang dikerjakan dan belum diselesaikan. Lalu saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa saya sedang menyelesaikan tentang kajian untuk percepatan pembangunan ekonomi pedesaan. Bahwa kita tahu ada 45% penduduk desa yang jumlahnya 119,7 juta dan tinggal di 74.961 desa. Ini mengalami ekonomi biaya tinggi dan saat ini sedang saya lakukan kajian itu sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesra. Nah, ini belum saya selesaikan, karena itu tadi Bapak Presiden memberi arahan kepada saya untuk itu bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan surat pengunduran diri. Sehingga tugas saya itu bisa mengakhiri tugas itu dengan baik. Itu arahan dari Bapak Presiden. Mungkin sebenarnya cuma itu tadi yang saya sampaikan, saya laporkan Bapak Presiden sehubungan dengan jabatan saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi di bidang kesra. Nah, selanjutnya dipersilahkan kalau ada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan pers yang ingin menanyakan apa saja yang didiskusikan di hadapan Bapak Presiden tadi atau arahan-arahan Bapak Presiden. Silakan. Oke. Pak, yang pertama berarti akan mundur setelah dalam kurun waktu 3 bulan untuk menyelesaikan tadi yang belum selesai, Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Soeharso nanti gimana, Pak? Apakah akan digantikan atau seperti apa, Pak, posisinya? Terima kasih, Pak. Rekan-rekan, bahwa Pak Soeharso itu beliau guru saya, mentor saya, sahabat saya, juga sahabat seperjuangan dengan saya, sehingga sampai saat ini pun kami masih mendiskusikan soal kepartean, karena memang kami dengan Pak Soeharto itu sama. Pak Soeharto itu sama. Bahwa kemudian terdapat pergeseran, pergantian kepemimpinan, ini sesungguhnya merupakan bentuk kebutuhan organisasi saja. Karena ya sementara ini memang beliau sangat sibuk dan juga beliau sering meninggalkan tanah air. Nah, sehingga mungkin ini bagian dari pembagian tugas. Tetapi soal kepartean kami berjalan baik, dan memang tadi juga Pak Presiden sempat menyinggung ya gimana Partai P3 sekarang solid baik Pak Presiden, tapi cuma sebatas itu saja. Kalau tidak ada arahan lain, kalau hal-hal yang berkaitan dengan politik hanya menanyakan bahwa P3 apakah solid gitu. Alhamdulillah P3 kami setelah konsolidasi dan saya sudah mendapat hampir 20 provinsi, tinggal sisa lagi 14 provinsi lagi kami akan selesaikan konsolidasi di tingkat nasional itu. Pak Mardiono dikit lagi, Pak. Dulu sempat wawancara Pak Jokowi menanyakan kalau kedudukan Menteri Pak Soeharso, tapi dulu kalau nggak salah Presiden pernah nanya itu nanti keputusan internalnya partai kayak gitu. Apakah nanti Pak Soeharso dari jabatan menterinya akan mendapat apa digantikan dengan yang lain, apa tetap Pak Soeharso sejauh ini, Pak? Sekarang kami belum berpikir untuk itu, karena itu juga hak prerogatifnya Bapak Presiden. Nah, sehingga kami belum juga berpikir. Kalau toh kami memiliki hak untuk itu, kami hanya memiliki hak untuk mengusulkan. Tetapi hak prerogatifnya adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Itu kita hormati dan kita junjung tinggi itu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus taat asas itu. Nah, karena itu kami juga belum pernah berpikir, ya misalnya untuk menggantikan, kami juga belum pernah terpikir itu. Jadi ya kami berjalan aja, terus sebagaimana yang sudah berjalan, kami jalankan.
saat ini kami menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga masih menjalankan tugas, tapi nanti sampai batas akhir waktu 3 bulan ini kami harus mengundurkan diri. Tapi kami juga memang harus dituntut untuk segera menyelesaikan tugas-tugas kami yang selama ini belum kami selesaikan, yaitu tentang satu kajian ekonomi pedesaan. Mungkin itu? Ada lagi rekan-rekan? Ya. Atau gimana, Pak? Ya, selama ini karena nggak ada perubahan, karena sebelum saya memimpin menjadi ketua umum juga saya sebagai koordinator di KIB, sehingga kami juga masih menjalankan tugas-tugas itu juga sebagai koordinator di KIB. Bahkan nanti mungkin ada pergantian dari perubahan ini karena saya menjadi ketua umum, sehingga nanti koordinatornya akan digantikan oleh orang lain nanti melalui rapat harian. Jadi dengan KIB kami tetap berkomunikasi dengan baik itu sebagai koordinator di KIB dari Partai Persatuan Pembangunan maupun sebagai ketua umum saat ini. Kami masih berkoordinasi dengan Pak Zulkifli Hasan dari Ketua Umum PAN, kami masih berkoordinasi baik, kemudian dengan Pak Erlangga Hartarto juga masih berkomunikasi baik. Jadi belum ada arah perubahan apapun, dan insya Allah kami tetap solid. Dan nanti ini pada gilirannya memang Partai Persatuan Bangunan yang nanti akan menjadi tuan rumah untuk menyampaikan isu-isu apa yang dilakukan kajian selama KIB ini bergabung. Ini nanti masing-masing memiliki hasil rangkuman pemikiran, gagasan, dan kajian yang kita rangkum dari para tokoh, ya, dari kader-kader, kemudian nanti kita sampaikan kepada publik. Nah, insya Allah nanti saat ini giliran karena Golkarnya sudah di Jakarta, kemudian PAN-nya sudah di Surabaya, nah nanti giliran P3 yang insya Allah ini sedang memilih mungkin tidak lagi di Jawa, tapi kami menginginkan mengusulkan kepada rekan-rekan KIB agar P3 nanti diberi waktu untuk di luar Jawa. Saya pikir itu, ya. Sedikit Bapak, pertama tadi kan Bapak menyampaikan hubungan dengan Pak Harso masih baik-baik saja ya Pak ya. Nah mungkin bisa disampaikan terakhir kali bertemu dengan Pak Harso kapan dan apakah beliau itu akhirnya bersedia dengan tawaran yang ketua majelis di P3 itu Pak untuk menggantikan posisi baru beliau. Dan itu yang pertama Pak. Yang kedua, sekarang kan masih PLT Pak ya. Nah itu akan jadi ketua umumnya sih kapan sih Pak? Itu yang kedua. Terakhir Pak, yang ketiga, kemarin kan Pak Erlangga bertemu dengan Bu Puan gitu Pak di Monas. Apakah ini sesuai dengan agenda KIB dan apakah artinya PDIP juga akan join dengan KIB gitu Pak? Makasih. Ya. Soal pertemuan dengan Pak Harso, ya seperti biasa ya, pertemuan biasa, nggak ada masalah apapun, ya kami tetap membahas soal kepartean. Kemudian untuk pergeseran kedudukan juga kami belum memikirkan itu, karena kami sedang konsolidasi sejak kami mendapatkan amanah tugas baru ini menjadi ketua umum. Ini kami melakukan konsolidasi nasional, dan tadi yang sudah sampaikan, saya keliling ke daerah. Tetapi tugas saya ini juga bukan tugas baru karena saya sudah 24 tahun mengabdi di partai ini sejak dari bawah, dari ujung Pulau Jawa di barat sana, yaitu saya dari mulai kota Cilegon, kota kecil, kemudian saya naik ke provinsi, saya juga jadi ketua wilayah, saya menjadi wakil ketua umum, saya menjadi ketua Bapilu. Nah, jadi sudah biasa hal yang saat ini juga tidak baru, tapi pernah saya lakoni berpuluh-puluh tahun. Dengan Pak Soeharto juga sama, kami juga berjuang bersama bagaimana untuk mengawal Partai Persatuan Pembangunan Warisan Ulama ini juga bersama-sama. Jadi sebenarnya tidak ada friksi antara kami dengan Pak Soeharto. Kemudian yang soal dengan apa tadi KIB ya, ya karena memang ya soal koalisi-koalisi ini sudah menjadi keniscayaan ya dalam demokrasi kita bahwa kita ini pemilu tahun 2019 lalu dari 9 partai politik itu kan yang bisa lolos di parliamentary threshold hanya 9 partai politik. Dari 9 partai politik itu hanya satu partai yang bisa mencalonkan nanti sendiri karena undang-undang mengamanatkan bahwa pemilu pesertanya adalah partai politik bukan orang. Kemudian pencalonan presiden dan wakil presiden per orang tapi dicalonkan oleh
partai politik dan gabungan partai politik. Begitulah bunyi undang-undang. Sehingga ya tentu semua partai akan melakukan koalisi itu. Nah, ketemunya nanti antara partai apa dengan apa, kebetulan KIB ini yang lahir pertama kali. Nah, kemudian kami juga membuka yang seluas-luasnya, tentu lebih banyak lagi untuk bergabung menjadi bagian dari koalisi KIB ini. Tentu ini kita akan membangun kekuatan politik yang baik ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Saya pikir itu lebih penting. Jadi mungkin pertemuan Pak Erlangga dengan Ibu Puan Maharani ini adalah bagian merupakan pertemuan ya lobby-lobby politik. Ya, karena kalau politisi ini kalau bertemu politisi ya pasti itu merupakan bagian dari rangkaian lobby-lobby politik gitu. Jadi saya percaya itu adalah bagian dari penguatan ya untuk koalisi Indonesia Bersatu itu. Cukup? Bagaimana? Tidak, beliau sangat negarawan. Jadi Pak Soeharto ini tidak pernah menanyakan jabatan, ya, tidak pernah menanyakan apa, ya. Jadi beliau juga tentu taat asas kami sebagai kader yang sama kok. Sekarang saya juga ada di pemerintahan, Pak Soeharto juga ada di pemerintahan. Kami berkoalisi dengan pemerintah. Kemudian secara pribadi saya juga ada di majelis. Kemudian Pak Soeharto ada di ketua umum. Sekarang saya menjadi ketua umum juga bagian dari rangkaian perjuangan bersama itu. Ini semata-matanya karena kebutuhan organisasi saja. Saya yakin beliau juga seorang negarawan yang cukup matang. Juga beliau pernah menjadi politisi di P3 ini juga sama dengan kami berpuluh tahun. Nah, sehingga tanggung jawab ke-P3-an terhadap mengawal perjalanan Partai Persatuan Bangunan insya Allah tidak akan tergoyahkan itu. Izin, Cukup? Pak, ingin minta tanggapan Bapak Pak terkait beberapa DPW P3 kan sudah mengusulkan nama Pak Ganjar ya Pak ya, mungkin apakah akan diteruskan atau seperti apa Pak? Dan jadi Partai Persatuan Bangunan sangat demokratis ya, jadi semua suara dari arus bawah itu kita dengarkan ya, kita jadikan sebagai bahan, kemudian nanti tentu itu nanti kita bawa kepada rapat. Jadi tradisi di P3 nanti ada Halaqah ulama yang tergabung dalam majelis-majelis. Kemudian setelah itu tentu akan kami lakukan musyawarah kerja nasional atau musyawarah pimpinan nasional, Rapimnas. Nah, setelah itu baru karena kami ada keterikatan dengan KIB, maka kajian-kajian atau rangkuman-rangkuman yang dari Partai Persatuan Bangunan itu akan kami bawa ke KIB. Nah, tentu dari KIB itu kan ada PAN, ada Golkar, tentu juga membawa lagi isu yang berbeda atau mudah-mudahan sama, sehingga nanti akan dipertemukan menjadi sebuah keputusan. Ya kami di situ taat asas, namanya juga koalisi. Kalau koalisi itu ya kita duduk bersama rendah, berdiri tinggi bahwa semua keputusan adalah keputusan bersama. Begitulah kontrak politik kami dengan KIB. Jadi isu yang muncul dari grassroots ini adalah merupakan bahan dinamika dalam kehidupan berpolitik. Ini adalah memang keniscayaan, memang kita tunggu supaya dari grassroots itu menyuarakan ya ide-ide gagasannya, tujuan perjuangannya sehingga nanti kami bawa ke tingkat pusat. Nah, karena kami ada ikatan dengan partai lain menjadi gabungan partai politik, ya kami harus taat asas itu juga nanti akan kita bahas di sana. Demikian. Ya, nanti tentu kami diberi ruang untuk mengusulkan penggantinya. Tetapi lagi-lagi juga saya sampaikan bahwa itu kan hak prerogatif Bapak Presiden yang menggantikan saya ini siapa, tentu itu haknya Bapak Presiden. Tetapi bahwa nanti kami diberi kesempatan untuk mengusulkan nama sebagai pengganti saya, tentu kami akan mengusulkan itu. Nah, kalau kami mengusulkan dari tokoh-tokoh kader kami, tentu juga kami harus ada rapat harian yang mendapatkan persetujuan dari sesama pengurus, termasuk di DPP. Jadi begitulah demokrasi yang di partai kami, karena tidak bisa kita putuskan oleh seorang ketua umum. Jadi harus kita bawa dulu ke rapat harian. Begitu ya, sudah ya. Ya, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan media. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.